Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pada saat ini izinkan kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada Bapak Ibu dengan memberikan umur yang panjang, kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan. Tidak lupa juga kami menyapa saudara yang sedang bergumul pada saat ini oleh karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Kami akan selalu dan tetap berdoa buat Bapak Ibu Saudara untuk kesembuhan, untuk karunia Tuhan melalui obat dan makanan menjadi saluran kesembuhan dan kekuatan bagi saudara sekalian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal 35 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengajarkan bahwa Allah adalah pribadi yang setia menyertai umatnya dalam segala keadaan. Karena itu kita patut datang kembali kepadanya, membangun relasi yang benar dan menyembahnya sebagai wujud syukur dan pertolongan dan penyertaannya. Tentunya kita wajib untuk mensyukuri dan berterima kasih kepada Tuhan dalam segala penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Di tengah-tengah carut marutnya dunia ini, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah alpa. Tuhan selalu ada dan bersama-sama dengan kita untuk menolong dan menopang kita, bahkan mengingatkan kita tentang jalan mana yang harus kita jalani, tentang apapun yang harus kita lakukan. Ayat ini selalu mengajarkan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, sebagaimana Yakub mengajak keluarganya pergi ke Betel untuk membangun mezbah bagi Allah. Ia sadar bahwa seluruh perjalanan hidupnya, baik susah dan senang, naik dan turun, sakit dan sehat, susah dan senang, tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Di tengah situasi sulit sekalipun, Allah menjawab doa dan melindunginya. Dari sini kita belajar bahwa iman sejati mengingat kebaikan Allah. Iman sejati adalah iman yang selalu mengingat kebaikan Allah dan merespon dengan penyembahan. Kita ingat, iman yang sejati adalah iman yang selalu mengingat kebaikan Allah, dan kebaikan Allah itu harus direspon dengan penyembahan. Penyembahan ini memiliki arti yang sangat luas. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi menjadikan hidup kita sebagai instrumen yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan untuk menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kita, dengan kata yang lemah lembut, dengan pikiran yang positif, yang jernih, dengan perbuatan-perbuatan yang membangun, yang menolong dan menopang orang lain. Itu adalah bagian penyembahan kita. Saat ini kita mengalami pertolongan Tuhan.
Jangan sampai melupakannya, melainkan datang kembali kepadanya dengan hati yang penuh syukur. Itu berarti dalam situasi apapun, hidup kita harus kembali berpusat pada Allah, karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ingat, apa yang dilakukan oleh Yakub sebagai hamba Tuhan, membangun mezbah sebagai simbol pertemuan antara hamba Tuhan dengan Tuhannya sendiri, sebagai bukti ketaatan, bukti kerinduan, sebagai orang-orang yang dibenarkan, dan sebagai orang-orang yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita juga wajib membangun mezbah bagi kita sebagai tempat kita untuk bertemu dengan Tuhan. Entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu dimanapun kita berada, kita harus menjadikan itu sebagai tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu di atas segala berkat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kami, memelihara kami, menuntun kami, bahkan memberkati kami. Sebagai jawaban kami adalah penyembahan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini adalah hari yang tepat bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menjadikan kami, hidup kami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.